Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hana Nadia dari Rombel 3B, nomor induk mahasiswa 140141961. Di sini saya akan menelaah sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi yang dilakukan secara daring. Langsung saja saya akan mencoba menelaah sebuah RPP, yaitu dari Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Impres 482 Batu Lubang, kelas 5 semester 1 dengan tema organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 yaitu mengenai organ gerak hewan, pada pembelajaran ke-1 dengan alokasi waktu 1 kali pertemuan yaitu 2 kali 35 menit. Langsung saja saya akan menelaah yaitu dari kompetensi dasar. Nah, pada RPP tematik kali ini terdapat muatan pembelajaran yaitu ada 2. Yang pertama ada bahasa Indonesia, yang kedua ada ilmu pengetahuan alam. Saya akan bacakan dan saya coba akan menelaah dari KD terlebih dahulu. Yang pertama, bahasa Indonesia. KD yang pertama yaitu menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Yang kedua, menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan tulisan dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Kemudian, KD dari IPA. Menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Kemudian yang kedua, membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Nah, menurut saya, dari KD tematik ini sudah sesuai, karena KD tersebut sudah sesuai dengan apa yang siswa kelas 5 butuhkan, dan tingkat pencapaiannya bisa dicapai siswa seumur kelas 5 SD. Serta dalam kompetensi dasar tersebut sudah ditunjang dengan indikator pencapaian yang baik, yang sudah disesuai dengan tingkat kemudahan dan tingkat kesulitan yang akan dihadapi oleh siswa kelas 5. Kemudian saya akan lanjutkan pada tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Yang kedua, dengan kegiatan baca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara benar, secara tepat. Yang ketiga, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Yang keempat, dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Nah, menurut saya, dari tujuan yang sudah dipaparkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran ini, sudah sangat baik karena dalam tujuan tersebut sudah menunjang materi mengenai organ gerak hewan dan manusia dengan sangat baik, serta tujuan mengenai materi tentang ide pokok yang meliputi pengertian, fungsi, kemudian cara menentukan ide pokok, itu juga sangat baik bagi perkembangan otak siswa. Jadi menurut saya dari tujuan pembelajaran ini sudah sangat sesuai ya dengan kurikulum 2013, khususnya dalam pembelajaran tematik. Karena di sini terdapat pelatihan diri pada siswa, yaitu untuk melatih kepercayaan diri siswa. Nah, ini juga termasuk sikap yang dibutuhkan di dalam kurikulum 13, yaitu melatih kepercayaan diri pada diri siswa. Dan juga menurut saya tujuan ini sudah sinkron dengan KD, kemudian dengan pencapaian indikator pencapaian kompetensi. Jadi menurut saya sudah sangat bagus. Lalu saya akan lanjut pada materi pembelajaran. Yang pertama, membaca bacaan tentang organ gerak hewan dan manusia. 2. Menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan. 3. Menulis mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Yang keempat, berdiskusi menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan. Nah, menurut saya ini juga sudah sangat baik ya pada materi pembelajaran ini, karena materi pembelajaran ini melatih siswa
agar mereka lebih mandiri dalam belajar, yaitu salah satunya menentukan ide pokok paragraf dalam bacaan. Dalam menentukan ide pokok dalam bacaan, pasti siswa akan berpikir secara mandiri, kemudian berpikir lebih kritis. Ini sudah sangat baik sekali menurut saya untuk perkembangan otak siswa, khususnya pada kelas 5 ini sudah memasuki masa-masa pada materi dan penyajian soal yang hot, untuk melatih para siswa agar pada saat ujian nanti juga akan terbiasa dengan soal-soal yang demikian. Kemudian saya lanjutkan pada pendekatan atau metode pembelajaran. Yang pertama di sini pendekatan menggunakan saintifik, kemudian metodenya yaitu diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan, saya coba menelaah pendekatan saintifik. Menurut saya, pendekatan saintifik ini juga sangat bagus digunakan dalam RPP karena pendekatan saintifik ini memberikan manfaat atau benefit serta dampak positif yang baik bagi perkembangan siswa. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan berpikir pada siswa, kemudian membuat siswa lebih aktif dalam mengungkapkan sebuah ide atau gagasan pokok pemikiran dari para siswa. Kemudian untuk melatih keaktifan juga, lalu membuat siswa itu lebih senang belajar, menjadikan siswa lebih nyaman untuk belajar. Jadi siswa merasa belajar adalah kebutuhan dia, bukan sebuah keterpaksaan harus belajar, tetapi merasa dia butuh untuk belajar. Nah, menurut saya ini sudah sangat bagus sekali jika dilakukan pada kurikulum 2013, khususnya pada pembelajaran tematik ini. Kemudian dari metode di sini saya akan mulai dari ceramah. Ceramah ini sangat baik dilakukan karena apa? Karena ceramah ini dilakukan oleh seorang guru. Dengan ceramah ini siswa akan lebih percaya bahwa informasi yang dia dapatkan itu valid dan benar. Karena seperti yang kita tahu, ada pepatah mengatakan guru adalah cerminan digugu dan ditiru. Jadi apa yang dikatakan seorang guru adalah benar, bisa dikatakan atau disimpulkan seperti itu. Nah, di sini siswa akan mendapatkan informasi yang valid. Kemudian dengan ceramah juga siswa akan lebih merasa teringat dalam pikiran dan benaknya apa yang dikatakan guru, lebih dapat mengingat di memorinya. Kemudian dilanjut dengan metode tanya jawab. Nah, di sini juga sangat bagus sekali ada metode tanya jawab, karena jika di dalam kelas dilakukan metode ceramah terlalu lama, pasti akan terkesan lebih membosankan dan membuat siswa jenuh dengan pembelajaran. Oleh sebab itu, tanya jawab juga diperlukan dengan cara guru melemparkan pertanyaan, kemudian siswa yang akan menjawab. Hal ini juga mengurangi kebosanan pada diri siswa, serta untuk melatih tingkat kritis pada pemikiran siswa. Selain itu juga guru dapat melatih fokus siswa. Lalu dilanjut dengan diskusi. Diskusi ini juga sangat baik dilakukan, apalagi di kurikulum 13 pada tematik kali ini. Siswa juga harus bisa bersolidaritas dengan teman-temannya. Dengan diskusi ini juga akan menambah keakraban di antara mereka dan solidaritas antar siswa. Kemudian juga lebih banyak sharing, sehingga mereka yang belum mengerti atau belum memahami betul tentang materi yang sudah disampaikan oleh guru dapat dijelaskan dari teman lainnya supaya lebih memahami lagi. Kemudian ada metode penugasan. Menurut saya penugasan ini juga sangat baik dilakukan. Karena apa? Karena penugasan ini untuk mengukur tingkat pemahaman para siswa mengenai materi yang sudah diajarkan oleh guru, apakah mereka sudah mampu atau tidak, kemudian apakah ada yang mereka belum pahami, di sisi mana yang mereka sudah paham, dan di bagian mana yang mereka belum paham. Ini juga menjadikan bahan evaluasi guru dalam sebuah pembelajaran.
Dan menurut saya pendekatan serta metode ini sudah sangat baik jika dilakukan pada kurikulum 2013 pada pembelajaran tematik kelas 5 SD. Lanjut kepada sumber dan media pembelajaran. Di sini sumber media dan pembelajaran ini ada buku siswa tema organ gerak hewan dan manusia kelas 5, yaitu buku tematik terpadu ya dari kurikulum 2013 terbitan dari Jakarta, yaitu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017. Kemudian buku teks bacaan organ gerak hewan dan manusia, gambar tentang organ gerak hewan dan manusia. Kemudian di sini saya menambahkan materi lagi mengenai organ gerak hewan dan manusia, yaitu dari YouTube. Karena sebagai bahan referensi para siswa untuk belajar di rumah supaya mereka lebih paham dengan materi ini. Menurut saya ini juga sudah sangat baik sekali ya, karena sumber dan media pembelajaran ini sudah disesuaikan dengan buku tematik yang berlaku secara legal oleh pemerintah dan sudah disesuaikan dengan standar yang ada pada pendidikan. Kemudian saya akan lanjutkan pada penilaian. Nah, penilaian di sini, penilaian yang pertama yang saya temukan pada RPP ini sebenarnya hanya tertulis dengan penilaian ilmu pengetahuan, kemudian penilaiannya diambil dari tes tertulis dan penilaian sikap. Begitu saja, cuma di sini saya menambahkan penilaian pengetahuan saya ambil dari melalui tes tertulis dan diambil dari penilaian penugasan. Nah, ini adalah contoh dari soal penugasan. Ya, bisa dilihat. Kemudian dari nilai penugasan ini, siswa dapat mengerjakan secara diskusi dengan temannya, dengan sharing-sharing bagaimana cara pengerjaannya atau apa sih yang belum dipahami dari materi ini. Boleh dikerjakan secara berdiskusi, akan tetapi tetap dikumpulkan secara individu. Lalu lanjut pada penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini di sini saya sudah membuat rubrik penilaian sikap, yaitu dari disiplin, tanggung jawab, kemudian ada religius. Yang pertama di sini sudah saya siapkan, saya perlihatkan ini, yaitu tentang disiplin. Disiplin di sini ada aspek sikap yang harus dinilai oleh guru kepada siswa, yaitu yang pertama hadir tepat waktu saat pembelajaran online, mengerjakan tugas dengan tepat waktu, kemudian tertib dalam pembelajaran. Nah, dalam penilaian sikap ini, jadi siswa dinilai dengan 4 kriteria. Yang pertama yaitu ada skor 4. Skor 4 ini bertanda atau menandakan keterangan sangat baik. Kemudian yang ketiga yaitu menandakan dia baik dalam sikap tersebut. Kemudian yang kedua yaitu cukup. Dan yang terakhir yaitu kurang atau butuh bimbingan dari seorang guru maupun orang tua dan wali murid di rumah. Nah, langsung saja di sini disiplin saya mencontohkan siswa yang bernama Roy. Di sini dia hadir dengan tepat waktu pembelajaran secara online itu mendapatkan poin 2, yaitu cukup. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu mendapatkan poin 2. Lalu tertib dalam pembelajaran mendapatkan poin 3. Di sini masih ada 2 poin dengan kriteria cukup. Oleh sebab itu guru memberikan catatan. Tingkatkan lagi sikap disiplin diri agar menjadi pribadi yang lebih baik. Karena 2 saja hanya sekedar cukup. Guru mengharapkan siswa agar lebih semangat untuk belajar secara, khususnya di sini ada secara disiplin. Kemudian yang kedua ada sikap tanggung jawab. Ini juga penilaian poinnya sama dengan yang saya jelaskan di depan tadi. Ini saya mengambil nama Dinda, yaitu mengerjakan tugas nilainya 3, kemudian belajar di rumah poinnya 3, mengikuti pembelajaran online nilainya 3.
Kemudian guru memberikan sebuah catatan, yaitu sudah baik, akan tetapi lebih baik lagi jika ditingkatkan kembali rasa tanggung jawabnya agar lebih sempurna. Nah, di sini angka 3 kan menduduki keterangan sudah baik ya, baik. Akan tetapi guru merasa bahwa siswanya ini bisa lebih baik lagi dari angka 3 ini. Jadi mungkin lebih bisa sempurna, mendapatkan poin 4, yaitu sangat baik. Kemudian lanjut pada nilai religius. Nah, di sini saya mengambil siswa yang bernama Nindi dengan aspek sikap yang dinilai, yaitu berdoa dengan khusyuk sebelum dan sesudah pembelajaran, kemudian berkata tutur sopan saat pembelajaran. Di sini dia mendapatkan poin 4 semua. Nah, kemudian guru memberikan catatan sudah sangat baik dan tetap dipertahankan, karena nilai 4 merupakan nilai tertinggi dari kriteria 1 sampai 4. Menurut saya ini juga sudah sangat sesuai ya dengan kurikulum 2013 pada RPP tematik ini. Karena apa? Karena dalam kurikulum 2013 ini menekankan agar para siswanya lebih mengaplikasikan pendidikan karakter. Nah, melalui penilaian sikap ini, guru juga menanamkan pendidikan karakter pada diri siswa, sehingga nantinya yang diharapkan oleh guru serta semua elemen pendidikan, siswa tidak hanya pintar saja dalam bidang akademik, tapi juga unggul dalam dalam karakter atau sikap dan tindakan, agar memiliki karakter yang berbudi luhur. Kemudian menurut saya kekurangan dari penilaian ini hanya satu, yaitu mengenai penilaian keterampilan. Kurang. Karena apa? Karena menurut saya juga penilaian keterampilan juga cukup berpengaruh pada diri siswa, mereka menjadi lebih kreatif. Dan saya menyarankan jika penilaian keterampilan ini bisa dimasukkan melalui pengerjaan proyek secara bersama-sama. Mungkin jika tidak bisa dilakukan dengan teman-temannya karena di masa pandemi, bisa juga dilakukan di rumah bersama orang tua, yaitu dengan membuat suatu proyek membuat organ gerak atau kerangka manusia maupun hewan. Kemudian penilaiannya diambil dari pembuatan organ gerak tersebut dengan di video, kemudian membuatnya bersama orang tua. Jadi guru dapat melihat siswa berkontribusi banyak atau tidak dalam pembuatan kerangka tersebut. Jadi siswa juga tidak bisa memanipulasi bahwa ini adalah karya dia. Yang dibutuhkan adalah kejujuran dari sikap siswa bahwa dia benar-benar melakukan pekerjaannya dengan baik. Nah, ini juga dapat melatih kekreativitasan pada diri siswa. Nah, untuk penilaian nilai keterampilan ini dapat diambil dari bagaimana siswa berusaha untuk membuat suatu proyek tersebut dengan baik. Kemudian dapat dilihat dari kerja siswa atau hanya main-main atau benar-benar serius mengerjakannya, dapat dilihat dari video. Mungkin hanya itu saja. Kemudian di bagian ini adalah kunci jawaban dari soal-soal tadi. Kemudian saya memberikan rangkuman materi mengenai organ gerak. Ini sudah dijelaskan di depan. Nah, jadi dapat disimpulkan dari KD, kemudian indikator pencapaian, lalu tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan pendekatan, kemudian metode, serta penilaian dalam rencana pelaksanaan pembelajaran ini menurut saya sudah sangat baik dan sudah sangat sesuai dengan kurikulum 2013 dalam pembelajaran tematik kelas 5. Mungkin cukup sekian video penelaahan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran oleh saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.